Halo semuanya, di sini saya akan mendemonstrasikan tugas TST pada tahap finalisasi. Di sini, terdapat beberapa tambahan, yaitu terdapat testing, TDD, yaitu Test Driven Development, terus ada CI, Continuous Integration, dan yang terakhir ada Docker. Nah, pada TST ini, pada tugas ini, saya membuat sistem reservasi hotel. Jadi, langkah pertama yaitu kita bisa melakukan, menjalankan aplikasi dengan menggunakan Docker atau bisa menggunakan local development. Jadi karena kita sudah mengimplementasikan Docker, jadi kita pakai Docker saja. Nah, di sini kita jangan lupa untuk ke CD backend dulu, terus abis itu kita jalankan, aplikasinya. Nah, di sini terlihat bahwa Eee, aplikasi itu berhasil jalan dan kalau misalkan kita buka localhost, nah ini bakal muncul message seperti ini, artinya dia berhasil. Terus di sini ada bisa pakai Swagger atau Postman juga. Jadi untuk sistem reservasi hotel sendiri, itu ada autentikasi dan reservasi. Jadi untuk autentikasi itu kita bisa melakukan login, register, sama get card user. Untuk reservasi ini kita bisa melakukan create new reservasi, terus bisa juga mendapatkan semua reservasi, terus mendapatkan semua reservasi berdasarkan ID customer, terus bisa delete reservasi, terus bisa menambahkan reservasi, terus bisa confirm payment, confirm reservasi, sama cancel reservasi. Nah, mungkin di sini kita langsung aja melakukan testing. Jadi untuk pertama itu kita akan melakukan testing autentikasi. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Jadi misalkan kita mau melakukan register. Nah, oke, kita tunggu load dulu. Nah, misalkan kita mau melakukan register dengan user Aulia. Nah, kita register. Nah, di sini terlihat bahwa Aulia tuh gagal melakukan registrasi karena Aulia tuh sudah terdaftar gitu. Misalkan kita ganti menjadi eh, Kinan atau Susan. Susan Kinan deh. Terus emailnya Susan. Terus nama panjangnya Susan Putri Kinanti. Nah, terus untuk passwordnya misalkan Susan 123. Nah, kita register. Nah, di sini terlihat bahwa username atas nama user itu berhasil terdaftar. Terus misalkan kita bisa, melakukan login, terus kita ubah ininya jadi metode ini, terus kita masukkan username, password. Tadi, misalkan di sini kita mau, login sebagai admin gitu, bisa juga, karena ini admin tuh default-nya. Misalkan kita send. Nah, di sini terlihat bahwa admin tuh berhasil melakukan login dan di sini itu terdapat token. Nah, ini kita ke out, terus jangan lupa ubah tipe autentikasinya menjadi barrier. Terus kita ubah tokennya yang tadi kita salin. Terus misalkan di sini mau kita out me. Ini kita get, jangan lupa diubah. Nah, di sini terlihat bahwa token dengan tadi sekian itu siapa, yaitu login itu siapa, yaitu si admin gitu. Terus misalkan kita mau melakukan reservasi hotel. Nah, ini untuk linknya kita salin dulu. Reservasi. Kita pause, terus reservasi. Terus jangan lupa ini untuk bodinya kita ubah.
Nah, terus misalkan kita, reservasi. Nah, di sini terlihat bahwa reservasi itu berhasil dibuat. Terus misalkan kita mau melakukan ini, confirm payment. Nah, ini kita tinggal ubah aja si body-nya, terus kita, ini, ubah linknya ini, terus ini jangan lupa ID-nya itu kita ganti sama si reservasi ID ini. Nah, di sini kan awalnya dia booking statusnya booked ya. Terus misalkan kita send. Oh, ini gagal itu karena kita tidak mengubah si body-nya. Kita ubah dulu body-nya. Terus habis itu kita send. Nah, ini terlihat bahwa berhasil. Terus di sini statusnya berubah menjadi paid kayak gitu. Terus misalkan kita langsung mau hapus nih, mau confirm dulu deh. Kita confirm, tinggal ganti ininya, terus ganti body-nya jadi reservasi ID. Terus ini jangan lupa reservasi ID-nya berdasarkan ini. Nah, nanti itu kalau kita send, nah berubah yang awalnya status bookingnya menjadi tadinya paid menjadi confirm. Terus misalkan kita langsung mau delete aja nih. Nah, kita delete. Nah, di sini terlihat bahwa reservasi berhasil dihapus sehingga tidak ada kontennya. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja. Jadi ini untuk lebih lengkapnya ada di sini untuk testingnya. Kita lanjut ke bagian TDD atau Test Driven Development. Nah, ini kita stop dulu. Udah di stop. Terus kita install testing dependensinya. Kita salin aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus jangan lupa untuk update juga requirement-nya karena sebelumnya itu terdapat beberapa tambahan untuk si requirement-nya. Jadi jangan lupa untuk diupdate. Nah, ini udah berhasil terupdate, terus kita bisa melakukan testing langsung. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini merupakan daftar pengujian yang akan di testing. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada 171 item. Dan nanti kalau misalkan di akhir itu bakal muncul seperti ini. Jadi di sini tuh ada kayak semacam hasilnya, tes coverage-nya, dan di sini terlihat bahwa coverage itu mencapai 96,39%. Nah, ini tuh melampaui batas minimum 95% yang telah ditetapkan. Jadi, ini tergolongnya baik gitu. Nah, kenapa tidak mencapai 100%? Nah, itu karena terdapat beberapa baris kode yang tidak pernah dieksekusi selama proses pengujian. Dan sebagian besar itu berasal dari blok kode yang dirancang khusus untuk menangani kondisi error atau skenario case seperti validasi input gagal, terus pengecekan status reversasi yang tidak umum, terus ada juga error pada JWT token dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus
dan tidak mencapai status itu tuh merupakan kondisi yang wajar dan umum pada aplikasi berbasis API modern. Lanjut ke bagian continuous integration. Jadi untuk di continuous integration itu langkah awalnya tuh kita buat ini, ci.yml. Nah, ini merupakan isinya, terus nanti kita push aja ke GitHub, terus nanti kita buka action, nanti di sini bakal muncul, otomatis semacam flow-nya gitu. Nah, di sini terlihat bahwa centang semua, artinya berhasil. Nah, ini ada 3 tahap, ada code linting, terus unit dan integration testing, sama ada, CI, summary. Terus untuk setup Docker, ini caranya, tadi di awal kan kita menggunakan setup Docker. Nah, itu tuh kita build dulu. Nah, ini caranya pertama kita build Docker image menggunakan ini, terus kita jalankan kontainernya, terus kita compose. Nah, nanti itu kalau dijalankan, itu bakal muncul seperti ini. Terus setelah itu di Docker Desktop yang udah kita install sebelumnya, itu bakal muncul seperti ini. Artinya dia itu berhasil, untuk melakukan Docker Compose. Dan nanti kalau misalkan portnya ini kita link, kita klik gitu, nah itu tuh bakal ke-integrate ke sini localhost 8000 dan bakal muncul pesan seperti ini. Artinya dia berhasil gitu. Nah terus mungkin itu saja, presentasi atau demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.